Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karintri Juniaswati, NIM 185200051 dari kelompok 3 mata kuliah Auditing 2. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai auditing atas aset tak berwujud. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Kartika. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Yuni Pratiwi, NIM 1852056 dari kelompok 3. Intangible asset atau aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif. Sifat intangible asset yang pertama yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Kemudian, tujuan pemeriksaan intangible asset atau aset tak berwujud yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diautorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang atau manfaatnya lebih dari 1 tahun. Tujuan pemeriksaan intangible asset yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya yaitu prosedur audit atas intangible asset. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, minta rincian aset tak berwujud per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan akhir ke buku besar, lalu cek footing dan cross footing. Prosedur audit atas intangible asset yang keempat yaitu periksa penambahan aset tak berwujud, apakah diautorisasi pejabat perusahaan yang berwenang, periksa notulen rapat direksi atau pemegang saham untuk mengetahui apakah autorisasi tersebut diberikan melalui rapat tersebut, periksa keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti pendukungnya. Prosedur audit atas intangible asset yang kelima yaitu periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Periksa apakah amortisasi dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan perhitungannya akurat. Yang keenam, periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki perusahaan. Periksa apakah pendapatan dari perjanjian tersebut dalam bentuk royalty fee sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Yang ketujuh, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian, beban yang ditangguhkan dan intangible asset. Beban yang ditangguhkan dan intangible asset termasuk dalam klasifikasi aset yang memberikan manfaat ekonomis selama lebih dari 1 tahun. Contoh dari beban ditangguhkan dan aset tidak berwujud yaitu biaya organisasi, biaya penerbitan utang, hak cipta, merek dagang, lisensi, hak paten, dan goodwill. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Jika aset tersebut memberikan manfaat ekonomis selama kurang dari 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Contoh, asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka.
Tujuan audit intangible asset, beban ditangguhkan dan beban dibayar di muka. Yang pertama, existent or accurate. Yang kedua, completeness. Yang ketiga, right and obligation. Yang keempat, evaluation or allocation. Dan yang kelima, presentation and disclosure. Example, asuransi dibayar di muka. Keberadaan dan kelengkapan atau existence and completeness. Auditor dapat menguji keberadaan dan kelengkapan dari polis asuransi yang tercakup dalam analisis akun dengan mengirimkan konfirmasi ke agen asuransi entitas, meminta informasi dari tiap nomor polis, cakupan tanggal akhir masa berlaku, dan premi. Hal ini merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mendapatkan bukti mengenai asersi. Pendekatan alternatif adalah pemeriksa dokumen pendukung yang mendasarinya seperti tagihan dan polis asuransi. Auditor dapat juga menguji kelengkapan dengan membandingkan polis terperinci di daftar asuransi tahun berjalan dengan polis yang ada di daftar asuransi tahun lalu. Hak dan kewajiban atau right and obligation. Pemegang polis dapat diuji dengan meminta informasi tersebut dikonfirmasi yang dikirimkan ke agen asuransi atau dengan memeriksa polis asuransi. Jika pemegang polis adalah orang lain di luar klien, auditor dapat memiliki bukti atas kewajiban yang tidak tercatat atau bukti bahwa pihak lain memiliki klaim atas aset yang diasuransikan. Penilaian atau valuation. Auditor berkepentingan dengan apakah porsi yang belum jatuh tempo atas asuransi dibayar di muka dan juga beban asuransi telah dinilai dengan tepat. Hal ini dapat dengan mudah diuji dengan mengikuti kembali porsi asuransi yang belum jatuh tempo setelah mempertimbangkan premi yang dibayar dan termin polis. Dengan memverifikasi polis asuransi dibayar di muka yang belum jatuh tempo, auditor juga memverifikasi jumlah total beban asuransi. Prosedur pemeriksaan asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta pada langganan suatu daftar pembayaran asuransi dibayar di muka. Yang kedua, lakukan footing and cross-footing pada ikhtisar laporan keuangan. Yang ketiga, cocokkan informasi yang ada dalam daftar polis asuransi. Dan yang keempat, apakah polis telah dibuat dengan benar? Lalu yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi yang dibuat oleh langganan. Tujuan pemeriksaan beban dibayar di muka dan beban yang ditangguhkan. Pertama, untuk menentukan bahwa saldo pada tanggal neraca merupakan biaya yang mempunyai kegunaan atau menjadi beban untuk masa yang akan datang. Yang kedua, menentukan penambahan selama masa yang diperiksa dan pembebanan yang wajar. Yang ketiga, amortisasi atau penghapusan biaya sudah dihitung dengan wajar. Yang keempat, perkiraan telah diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan. Internal kontrol beban dibayar di muka dan beban yang ditangguhkan. Yang pertama, apakah jumlah dikapitalisasi? Yang kedua, apakah amortisasi atau pembebanan biaya untuk tahun berjalan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang? Yang ketiga, apakah ada pembayaran biaya dibayar di muka? Apakah pembukuan dilakukan menurut cara yang dianut secara konsisten? Yang keempat, adakah program asuransi ditinjau secara berkala? Dan yang kelima, apakah penerimaan potongan premi dan penggantian kerugian telah dipertanggungjawabkan dengan tepat? Nah, tadi adalah materi mengenai auditing atas aset tak berwujud. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tulis nama dan NIM kalian melalui grup WhatsApp atau komen pada postingan ini. Terima kasih telah memperhatikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.